Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 4 sekolah dasar. Terlebih dahulu, bagaimana kabar anak-anak Ibu yang soleh dan solehah semuanya? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Materi yang akan kita pelajari yaitu akidah akhlak mengenai Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Terlebih dahulu, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diharapkan setelah materi ini, anak ibu yang soleh dan soleha bisa menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Serta anak-anak ibu terbiasa bersikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut kita kenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99 yang bisa kita baca di dalam Al-Quran. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalkannya. Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan Asmaul Husna ketika kita berdoa, memohon ampunan atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Penguasa atas segala makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kewenangannya mutlak terhadap makhluk tanpa butuh bantuan dan dukungan dari siapapun dan manapun juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, menolong orang yang dizalimi, membalas orang yang zalim, mengayakan orang yang miskin, mencukupkan orang yang lemah, menyembuhkan orang sakit, memuliakan orang-orang yang terhina, dan menghinakan orang-orang yang mulia. Itu salah satu Asmaul Husna Al-Malik. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Ia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintah Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Tanda keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat pada rezeki yang diberikan Allah, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Yang ketiga, Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Maha Suci dari keserupaan makhluk dengannya. Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Yang keempat, As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Karena kesempurnaan dari zat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada kekurangan dan aib.
Allah juga memberikan keselamatan kepada makhluknya. As-salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Allah lah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup tentram. Karena Allah bersifat Maha memberi keamanan, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Setelah kita memahami apa itu Asmaul Husna, lalu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa sifat. Yang pertama, menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Kedua, mandiri. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, ataupun teman. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. 3. Cinta kebersihan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Perhatian Islam terhadap kebersihan dibuktikan dengan kewajiban berwudu sebelum melakukan sholat, anjuran untuk bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, tapi yang paling penting adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Yang keempat, menjaga lisan. Gunakan lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan diri kita dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Ini salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Yang kelima, hidup tertib. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturannya. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan yang disebut dengan tertib, menciptakan ketertiban, sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu keteladanan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Diharapkan anak soleh dan soleha ibu bisa memahami materi ini dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.